Catatan harian dibacakan oleh penulisnya. Sampaikan dan melangkahlah. Alqi kalimataka wamdi. Sampaikan kalimat dakwahmu dan teruslah melangkah. Inilah kalimat emas yang seringkali diucapkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala teruntuk murid-murid beliau, para da'i di jalan Allah. Syekh Dr. Ziyad Al-Abbadi menukilnya untuk kami, peserta daurah. Ketika itu beliau tengah menyampaikan nasihat untuk para duat sebelum membuka sesi tanya jawab. Hari ini lagi-lagi kami mendengar nukilan kalimat yang serupa dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Alqi kalimataka wamshi. Kalimat ringkas tersebut syarat akan makna. Di antaranya, tugas kita hanya menyampaikan yang hak dengan hikmah dan kelembutan. Adapun hidayah dan hati manusia, semuanya di tangan Allah. Jika orang-orang menolak dakwah kita, maka tak perlu dirundung duka. Dengan syarat, kita telah menempuh manhaj yang benar dalam dakwah, berbalut keikhlasan, cara yang hikmah, dan diiringi tulusnya doa. Kedukaan yang berlarut justru tanda masih ada jentik-jentik ketidakikhlasan dalam perjuangan. Cukup sampaikan yang hak dengan cara yang hak, kemudian lupakan bahwa engkau telah berkorban ini dan itu demi dakwah. Berlalu dan lupakanlah. Jika sebagian manusia menolak dakwah yang hak, maka ingatlah bahwa Abu Talib pun enggan menerimanya. Padahal ia adalah paman Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi sendiri yang menuntunnya. Jika sebagian manusia memusuhi dakwah yang hak, yakinlah di sana masih banyak manusia yang siap menyambut kembalinya kebenaran pada mereka. Untuk itu, jangan berhenti. Sampaikan dan teruslah melangkah. Alqi kalimataka wamshi. Sebaliknya, jika orang-orang menerima dakwahmu, bahkan mulai mengeluh-elukanmu, maka jangan tertegun lantas langkah dakwahmu terhenti oleh tembok kepuasan. Engkau hanya penyampai risalah Allah. Bahkan, engkau seharusnya telah melupakan. Sudah berbuat ini dan itu demi dakwah. Engkau seharusnya terus melangkah, seolah tak pernah berbuat apa-apa untuk dakwah. Jadi, butuh untuk selalu berbuat demi dakwah. Engkau hanya pengantar pesan nubuwah, penyampai hujjah, bukan pemilik dan pemberi hidayah. Jika bukan karena perintah Allah, mereka yang meraih hidayah melalui dakwahmu tak harus berterima kasih padamu, melainkan pada Allah semata. Tak ada secuil pun yang telah kau perbuat. Semuanya taufik dari Allah. Maka jangan pernah silau melihat suksesnya dakwahmu atau banyaknya followermu. Sampaikan lalu melangkah dan berlalulah. Alqi kalimataka wamdi. Kemudian dalam hal berpendapat pada perkara-perkara ijtihadiyah, kalimat ringkas tersebut mengingatkan kita untuk tidak ta'assub, fanatik buta, atau tidak menjadikan orang lain ta'assub. Pendapat kita bukanlah pendapat yang maksum, hingga orang lain pun harus tunduk di bawahnya. Sampaikan dalil-dalil dan argumentasimu, kemudian berlalulah. Orang tak harus tunduk pada pendapatmu, melainkan hanya pada Allah dan Rasulnya semata. Jangan pernah berpikir setiap orang pasti dan sudah seharusnya menyukai dakwahmu, sehingga manakala ada yang tidak menyukai dakwahmu, begitu cepat engkau menyimpang dari manhaj dakwah yang hak, hanya agar mereka menyukaimu. Sedikit demi sedikit engkau tak lagi mengindahkan manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam dakwah. Engkau hanyut mengikuti kemauan orang, bukan lagi kemauan Allah dan Rasulnya. Inilah penyakit yang menyebabkan banyak medan dakwah bukan lagi medan perjuangan, melainkan panggung hiburan. Masjid-masjid bukan lagi majelis qala Allah qala Rasul, tapi qila wa qala, majelis anasyid dan gelak tawa. Alqi kalimataka wamshi. Sampaikanlah kalimatmu dan teruslah melangkah. Mustahil semua orang bersepakat menyukaimu. Lebih-lebih tak ada kewajiban dakwahmu harus bisa menghibur semua orang. Untuk itu, tak perlu berkreasi yang aneh dan nyeleneh dalam dakwah yang tauqifiyah ini, hanya agar orang-orang bisa terhibur dan mau menerimamu. Sebab kullu syai'in zada an haddihi yanqalibu ila dhiddihi. Segala sesuatu yang melampaui batas akan berbalik sebaliknya. Kesuksesan dakwah yang kau impikan justru akan berbuah kehancuran. Terakhir, sosok engkau dalam tulisan ini bukan siapa-siapa, melainkan diri pribadi ini sebelum menunjuk orang lain. Batu, Malang, 24 Syawal 1440 Hijriah. Johan Saputra Halim.